Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in wa nusalli wa nusallim wa nubarik ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Ikhwani wa akhwati fillah, para pemirsa Roja TV dan para pendengar Radio Roja yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla. Kembali kita melanjutkan pembahasan muamalat dari kitab Zadul Mustaqni' fi Ikhtisadil Muqni'. Sebelumnya telah kita menyelesaikan bab tentang syarikah. Sekarang kita lanjutkan dengan bab al-musaqah. Dan bab al-musaqah, sebagian para ulama juga memasukkannya dalam bab syarikah, kerjasama. Ya, karena bentuk musaqah berasal dari kata saqiyu, mufa'alah dari saqiyu, yang berarti adalah menyiram. Kenapa menyiram? Maksudnya bukan sekedar menyiram saja, yaitu memelihara tanaman pohon tadi. Definisinya aqdun baina itsnaini bi ayyadfa'a sahibul ardi wasyajar liman ya'malu alaihi wa alaihi juz'un min thamarihi, yaitu dua orang berakad, satu pemilik tanah dan pemilik pohon tua yang ada hasilnya dari pohon tersebut. Lalu dia meminta menyerahkan pohon dan tanah tadi kepada seseorang untuk seseorang tadi memelihara pohon tadi. Dan hasil dari pohon tadi mereka bagi berdasarkan kesepakatan. Umpamanya buat yang mengelola, yang mengairi ini adalah 60%, buat yang punya pohon dan tanah 40%, atau dibalik. Yang penting ini kesepakatan mereka berdua dalam hal ini. Ini yang dimaksud dengan musaqah. Kenapa menggunakan kata musaqah, mengairi? Karena yang terpenting dalam pertanian kebun kurma adalah air. Di gurun, di padang pasir, di pertanian itu yang penting adalah air. Ya, maka walaupun sebetulnya pekerjaannya bukan hanya untuk mengairi saja, termasuk juga membersihkan rumputnya atau tasmidat, memberikan pupuk, dan bila ada jarid atau ranting atau pelepah yang sudah tua dipotong, dibersihkan. Ya, ini juga bagian dari pekerjaan musaqi atau amil atau orang yang mengerjakan hal tersebut. Dan ini masyru'. Ya, sebagaimana diriwayatkan Rasulullah SAW, terkala Rasulullah SAW menaklukkan Khaybar. Khaybar arah utara dari kota Madinah dan daerah pertanian kurma yang subur. Maka setelah ditaklukkan, yang ditaklukkan berarti daerah itu adalah milik kaum muslimin. Ya, dan Rasulullah SAW dari bagian tersebut. Akan tetapi jaraknya dari Madinah jauh, 80 kilo. Itu membutuhkan waktu kalau mereka harus mengelolanya. Maka para Yahudi Khaybar, mereka minta untuk agar mereka diberikan izin tetap tinggal di Khaybar, dan mereka yang mengerjakan kebun kurma tadi. Bisyatri ma yakhruju min thamarin aw zar'in, dengan syarat untuk mereka setengah dari hasil panen kurma tadi. Itu dia ya, ada yang maksud dengan musaqah. Baik. Tasih tuasil Syekh. Bismillah. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala bab al-musaqat. Tasihu ala syajarin lahu thamarun yu'kal. Bab al-musaqah. Sah pengairan ini atas pohon yang memiliki buah yang dimakan. Wa ala thamaratin mawjudatin, demikian juga pada pepohonan yang ada atau tumbuh. Wa ala syajarin yaghlis, mawjudatin, buah yang ada. Wa ala thamaratin mawjudatin, dan kepada buah yang ada. Wa ala syajarin yaghrisuhu, demikian juga kepada pepohonan yang ditanamnya.
wa ya'malu alaihi hatta yusmira bi juz'in min ath-thamarah, dan diairi atau dipelihara sampai pohon itu berbuah bi juz'in min ath-thamarah, dengan satu dengan bagian dari buahnya. Ya, baik. Tasihhu ala syajar. Akad musaqah tadi sah akadnya dengan objek pohon. Nah. Yang pohon tadi ada buah yang bisa dimakan. Ya. Berarti mafhum di sini muallif mengatakan kalau tidak ada pohon yang tidak menghasilkan buah, pohon jati umpamanya. Ini kata beliau ini tidak termasuk musaqah. Ya, wallah ta'ala pendapat yang terkuat dalam hal ini yang penting ada hasilnya. Hasil itu bisa buah, bisa kayunya, dan bisa juga rantingnya jadi kayu bakar dijual. Kalau jati adalah memang yang diinginkan bukan buahnya, memang kayunya. Ya, maka tidak ada syarat harus pohon yang berbuah. Sekarang ada pohon sawit umpamanya, ya, walaupun sawit bisa dimakan buahnya, bisa setelah diolah, tapi tidak bisa dimakan langsung. Ya, ini juga bisa akad musaqah. Dia serahkan kepada seseorang, sudah ada pohon sawitnya, bukan menanam. Kalau menanam nanti bentuk yang ketiga wa yaghras. Ini bentuk yang pertama, dia serahkan umpamanya pohon sawit tadi. Kalau menurut mu'allif kan tidak bisa, ini pohon yang bisa dimakan, apa mangga. Pohon mangga diserahkan, ya, pupuklah bawahnya, beri pengairan, pokoknya urus dengan baik. Dan wa'ala thamaratin mawjudah, dan objek buah yang sudah ada. Buah yang sudah ada, kalau tadi itu pohon yang akan berbuah. Kalau sekarang dia melakukan akad dengan si amil, dengan pekerja tadi, pohon itu sudah berbuah. Mangga biasanya musim buah, ketika ditanam berapa tahun berbuah, anggap 2 tahun umpamanya ya. Dia bukan dari umur 1 bulan pohon mangga tadi untuk dikelolanya. Setelah 2 tahun berbuah, kata dia dilihat udah ada buah ini, saya mau bekerja, kata dia. Karena kalau nggak ada buah kan terlalu lama dia bekerja. Ya, tapi sebetulnya tidak dirugikan juga dia dengan syarat dia minta bagi hasilnya lebih. Umpamanya pohon mangganya masih umur 6 bulan. Anggap buahnya umpamanya setelah 1 tahun. Berarti dia butuh 1,5 tahun untuk sampai dapat hasil kan ya. Dia minta, saya mau mengelolanya, mau memeliharanya, tapi hasil buat saya 80% atau 70%. Ya, di 3 tahun pertama nanti berbuahnya. Setelah 3 tahun pertama kita bisa bagi 50-50. Ya. Yang kedua, wa'ala thamaratin mawjudah, memang sedang berbuah pohonnya. Wa'ala syajarin, yang ketiga objeknya adalah syajarin yaghrisuhu wa ya'malu alaih hatta yuthmir bi juz'in min ath-thamara. Yang ketiga, objeknya adalah pohon yang dia tanam, si pengelolanya tanam, si yang hanya punya tanah dan punya bibit. Kata dia, ini tanah 1 hektar, kau uruslah. Dan ini bibit pohon mangga sebanyak berapa cocok? 200 pohon? Wallahu a'lam. Anggaplah 200 pohon ya. 200 pohon kau tanamlah dan kau rawatlah sampai nanti berbuah. Bijuz'in min ath-thamarah. Kesepakatan 3 tadi, objeknya kan berarti 3. Pertama, dia menyerahkan pohon yang nantinya bakal berbuah dan buahnya bisa dimakan. Kedua, yang diserahkannya pohon yang sedang berbuah. Ketiga, yang diserahkannya tanah dan bibit untuk ditanam. Ya. Imbalan dari pekerjaan ini apa? Juz, bagian dari buah, dari hasilnya. Ya, itu kalau hasilnya buah. Seperti kita katakan tadi, bisa juga untuk musaqah adalah kayunya yang diinginkan seperti jati umpamanya. Ya. Maka ini hasilnya adalah bijuz'in min ath-thamara, bagian dari buah. Baik. Terus. Qala al-mu'allif rahimahullah wa hiya aqdun jaizun. Dan musaqah ini merupakan akad yang jaiz, yang diperbolehkan. Fa in fasakha al-maliku qabla dhuhuri. Qabla ya Syekh.
صحيح. 449. ويشترط. طيب لا يوجد هنا طيب. ويشترط أن يكون الجزء معلوما مشاعا. Itu tadi definisi mugharasah. Sekarang apa syarat-syaratnya agar menjadi sah akadnya? Disyaratkan bahwa bagian tadi ma'luman harus diketahui dan sifatnya musya'an. Apa musya'an? Musya'an tidak tertentu. Ya. Hadis Abi Rafi' bin Khadij ma'ruf, beliau ada hadis Rasulullah SAW, Rasulullah melarang mengerjakan suatu dengan hasil dari buah-buahan tadi. Ya, beliau menafsirkan karena buat yang pengelola adalah, buat yang bekerja adalah alal madiyat, ditentukan bagiannya. Namanya pemilik tanah mengatakan, ya, kau uruslah ini pohon mangga ini, sudut yang ini hasilnya semuanya buat kamu, yang lain adalah buat saya. Ini yang tidak boleh. Tapi musya'an, yaitu hanya dengan persentase dari setiap hasilnya. Ya, umpamanya ada 100 pohon, dari 100 pohon itu ada 10 pohon hasilnya sangat bagus. Ada 70 pohon hasilnya rata-rata. Ada 20 pohon hasilnya di bawah rata-rata atau tidak bagus. Ya. Maka juz'an ma'luman musya'an, bagian tertentu itu ada persentase. Umpamanya dia mengatakan untuk kau yang pengelola 60%. Dari semua bagian tadi, baik dari hasilnya pohon yang sangat bagus, pohon yang hasilnya biasa, atau pohon yang hasil di bawah standar atau yang kurang bagus. Ya, tidak boleh dia mengatakan ini dari yang kurang bagus buat kamu aja. Ambil dah semuanya. Ya, ini tidak boleh. Wahia akdan jaizun, sah? Ya. Nah, dan ini adalah merupakan akad yang diperbolehkan. Bukan dulu. Wahia akdun jaizun, dan ini akad jaiz. Sering kita jelaskan dalam kitab Manhajus Salikin, apa itu akad? Ada dua, akad jaiz, akad lazim. Kalau akad lazim mengikat kedua belah pihak, tidak bisa salah satu pihak melepas akad begitu saja tanpa keridhaan pihak yang lain. Seperti akad jual beli, akad sewa menyewa, itu sifatnya lazim. Bila Anda telah membeli sesuatu kepada penjualnya, tidak bisa kemudian besok Anda kembalikan barang, Anda minta uang. Anda sudah bersepakat dengan seseorang untuk melakukan sebuah pekerjaan atau orang melakukan pekerjaan. Ya, Anda umpamanya dikontrak oleh orang tadi bekerja di tempat dia dengan pekerjaan yang jelas, baik waktu ataupun jenis pekerjaannya, selama 2 bulan. Baru 5 hari dia nggak bisa, si pemberi kerja tadi mengatakan, udah kamu cukup sampai di sini aja. Tidak apa-apa cukup sampai di sini bekerjanya, tapi gajinya yang sisa 55 hari harus Anda bayar. Kalau tidak Anda bayar di dunia, Anda bayar di akhirat. Begitu juga dengan akad ijarah, Anda sewa rumah. Sewa rumah tempat tinggal, kontrak 1 tahun, harga sekian, namanya 30 juta. Baru 2 bulan, Anda kemudian pindah tugas ke kota lain. Ya, tidak bisa Anda mengambil sisa kontrakan 10 bulan begitu saja. Kecuali si pemilik kontrakan ridho. Lalu bagaimana? Ya, Anda pergilah, baguslah dapat tempat kerja baru. Semoga diberkahi di sana dan lebih banyak rezekinya. Tapi yang ini tidak bisa Anda batalkan sepihak. Lalu apa yang bisa dilakukan? Si pemilik rumah haram juga bagi dia menggunakan ini selama 10 bulan sisa, atau dia menyewakan ke orang lain tanpa izin yang pertama. Ya, itu yang maksud dengan akad lazim. Kalau akad jaiz, boleh bagi masing-masing pihak meninggalkan begitu saja. Seperti dalam akad syirkah dan mudharabah.
dan termasuk di sini akad musaqah. Nah. Dan diserahkan kepada A, kelolalah ini kebun sawit saya. Siapa? Ya, setelah 3 hari dia nggak muncul-muncul. Ketika dihubungin, kemudian di WA kata dia, Alhamdulillah saya terima kuliah di Madinah. Alhamdulillah semoga engkau diberkahi terima kuliah di sana. Ya, dan memang tidak ada konsekuensi dia untuk memenuhi akad ini. Berbeda kalau akadnya ijarah. Kalau akad sewa, kontrak umpamanya sampai musim buah, walaupun sudah diterima, Anda tidak bisa batalkan begitu saja. Ya. Lalu bagaimana solusinya? Mungkin Anda sampaikan kepada pemilik kebun tadi yang udah ada kesepakatan, akad sewa, Pak, saya diterima kuliah ini gimana? Udah gini aja Pak, saya mau berangkat kuliah, gaji saya yang 3 bulan ini, ya saya kembalikan ke Bapak. Atau bahkan Bapak itu senang, semoga engkau diberkahi nak. Enggak. 3 bulan itu ambil, sisanya 9 bulan lagi Bapak hadiahkan untuk kamu berangkat kuliah. Yang penting masuk sini akad, itu yang masuk dengan akad lazim dengan akad jaiz. فإن فسخ المالك قبل ظهور ثمرة فللعامل الأجرة. Apabila pemilik pohon membatalkan akad sebelum keluarnya atau munculnya buah-buahan, maka bagi pekerja mendapatkan ujrahnya atau haknya. Wa in fasaqaha huwa fala syai'a lahu. Dan apabila pekerjanya membatalkan akadnya, maka tidak ada bagian untuknya. Ya. Wahia aqdun jaiz, apa konsekuensi dari akad jaiz tadi? Nah. Masing-masing pihak bisa membatalkan begitu saja. Sekarang siapa yang membatalkan? Pemilik pohon membatalkan sepihak. Nah. Dan dia batalkan sebelum muncul buah. Nah. Kalau sudah muncul buah, ya tentu buat dia adalah buah sesuai dengan kesepakatan. Andai tadi buahnya 2 tahun. Ya, dia terima pohon di tahun kedua. Berarti ada 1 tahun lagi untuk berbuah. Baru dia bekerja 6 bulan, kemudian si pemilik kebun mengatakan, udahlah nak, kamu tak perlu lanjutkan lagi mengelola, merawat kebun saya. Kenapa? Saya udah pensiun, saya ingin segar juga biar saya ngerawat sendiri, kata dia. Ya, boleh, karena akadnya adalah jaiz, bukan akad lazim. Ya. Tetapi tentu pekerjaan dia selama ini 6 bulan tidak boleh sia-sia. Nah. Wajib diberikan haknya. Maka kata muallif di sini, falil amilil ujrah, untuk pengelola ini, yang merawat ini adalah upah umumnya. Berapa upah upah standar untuk 6 bulan mengelola kebun atau pohon sebanyak sekian luasnya. Umpamanya bisa jadi lebih besar daripada hak bagi hasilnya, bisa jadi lebih kecil. Ya. Tapi menurut sebagian para ulama, dan ini yang dipilih oleh Syekh Muhammad Al-Utsaimin dalam syarah Mumti'-nya, kalau menurut beliau kesepakatannya kan buah. Ya. Berbeda antara buah dengan uang. Ya. Kata beliau tetap dengan buah dibayar. 6 bulan umpamanya. Setelah 1 tahun berbuah. Berarti dia mengelola selama setengah. Separuh waktu. Ya, kesepakatan tadi 50-50. Berarti dia 25% dari buah di tahun depan itu. Itu yang beliau pilih. Wallahu ta'ala a'lam. Wa in fasakhaha huwa fala syai'a lahu. Sebelum berbuah, ya, si amil ini, yang pengelola ini, yang ngerawat ini, dia yang membatalkan sepihak. Dia pergi begitu saja. Apakah wajib bagi si pemilik pohon untuk membayar upahnya atau membagikan hasil ke dia? Kata mu'alif tidak. Fala syai'a lahu, karena dia membatalkan, dia yang menggugurkan haknya dia. Nah. Ya. يكفي ستنا.
Jazakallah khair. Pendengar dan pemirsa Raja TV, demikian Tapi beberapa sedikit lagi, udahlah. Cek. Baik. Ya, beberapa poin dari pembahasan Al-Musaqah, dan langsung kita berikan kesempatan bagi para pendengar dan pemirsa Roja TV untuk bersoal jawab. Bagi Anda yang ingin bertanya terkait dengan bab ini secara khusus untuk memperdalam pembahasan, silahkan di line telepon. Kita akan berikan kesempatan via telepon terlebih dahulu, silahkan. Baik, sudah masuk. Ya, halo. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana? Dari hamba Allah di Banten. Baik, silahkan Umu. Ini Pak Ustadz mau tanya. Nah, Kalau kita jual beli rumah, perjanjiannya kan cicil. ya. Kemudian kita baru bayar berapa bulan karena ada terkendala tidak sampai 2 bulan berikutnya. Kemudian yang punya rumah itu dijual ke orang lain, gimana Pak Ustadz hukumnya itu? Ibu beli sebentar. Halo? Iya Pak Ustadz. Ibu beli rumah. Bukan, kita beli rumah, terus baru bayar berapa bulan, terus karena belum bisa membayar bulan ini, ditunda sampai bulan depan, dirapel gitu Pak Ustadz. Ternyata yang punya rumah dijual ke orang lain dengan cash, gimana tuh hukumnya Pak Ustadz? Dalam persyaratan di awal bagaimana Ibu? Ada persyaratan seperti itu? Perjanjiannya kita kredit Pak Ustadz. Iya. Di dalam perjanjian di awal, kalau ketika Anda terlambat membayar cicilan, ada apa yang tindakan dilakukan? Nggak ada omongan gitu Pak Ustadz. Kalau nggak ada omongan itu, dia tidak berhak menjualnya sepihak. Karena akad jual beli mengikat. Hukumnya gimana tuh Pak Ustadz yang penjual dan pembeli yang baru itu? Penjualan pembeli baru nggak sah karena dia menjualkan hak orang lain. Karena dalam jual beli, rumah itu sudah Anda terima atau belum? Sudah. Iya. Kita sini, ya. Kalau sudah Anda terima, walaupun belum Anda bayar 1 sen pun juga, itu barang milik Anda. Pemilik sebelumnya, si penjual kepada Anda, dia tidak lagi memiliki rumah. Yang dia miliki dari Anda adalah piutang rumah tadi. Yang rumah bukan milik dia lagi. Maka tidak ada hak bagi dia menjualkan ke pihak siapapun juga. Oleh karena itu, untuk menyelamatkan haknya, harusnya dia di awal dia buat ketentuan, bila Anda terlambat sekian kali, 2 kali atau 3 kali berturut-turut tidak membayar cicilan atau angsuran, maka dia berhak menjual ke pihak lain dan dia ambil haknya dia, sisanya dikembalikan kepada Anda. Gitu Pak Ustadz ya? Ya, dalam kasus ini Anda mendapat uang Anda lagi atau tidak? Ya pasti Pak Ustadz dikembalikan. Dikembalikan penuh atau berlebih atau kurang? Yang sudah kita bayar semuanya Pak Ustadz. Sebentar. Iya. Yang Anda dengan dia kesepakatan dengan jual beli nyicil berapa harganya? Iya. Berapa harganya? Iya Pak Ustadz. Harga rumah itu Anda beli dengan cara cicil berapa? 70 juta. 70 juta. Ya. Yang sudah Anda bayar ke dia berapa? Seperempatnya Pak Ustadz. Berapa yang Anda sudah bayar? 15 juta. 15 juta yang sudah Anda bayar kan ya? Iya, saya cuma tanya ini Pak. Sebentar. Ya. Iya. Sebentar. Berarti haknya dia 55 juta. Gitu ya Pak Ustadz. Ya. Ini haknya yang si penjual tadi. Yang belum Anda bayar, begitu kan ya? Iya Pak Ustadz. Ya. Kemudian lagi. Dengar dulu Ibu. Ini rumah dijualkan dia berapa? Dijualkannya ke pihak kedua. Yang lebih murah Pak Ustadz dari harga dengan kita itu Pak Ustadz. Di bawah kita misalkan 40 juta gitu Pak Ustadz. 40 juta dijualkannya. Iya. Memang harga pasarnya segitu. Iya, cuma dia cash bayarnya Pak. Kita kan nggak sanggup jadi bayarnya kredit gitu Pak Ustadz. Lalu tapi uang Anda 15 juta dikembalikan. Alhamdulillah sih kembali Pak Ustadz. Ya udah kalau gitu, kalau menurut saya Ibu,
Anda relakan aja, terima aja 15 jutanya. Ya, saya cuma ingin tanya itu hukumnya orang yang berdoa itu gimana? Apa berdosa apa enggak itu Pak Ustadz? Kalau Anda ikhlaskan selesai, tapi kalau tidak Anda ikhlaskan, mereka berdosa, tidak sah jual belinya. Oh gitu, makasih banyak Pak Ustadz. Ya Allah barik fiik. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair. Barakallahu fiik. Baik, demikian jawaban dari Ustaz. Semoga ini mendapatkan pencerahan bagi umum dan juga bagi yang lain yang mungkin mengalami kasus yang sama. Baik, kita berikan kesempatan yang kedua. Halo, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Bapak di mana? Dengan hamba Allah di pesisir selatan Sumatera Barat. Masya Allah, taib. Ahlan Pak, silahkan. Begini Pak Ustaz, saya ingin bertanya, bila kita membeli sebuah lahan perkebunan, misalnya sebuah lahan itu terdapat pohon kelapa, tapi kita membelinya secara kredit, misalnya kita beli lahan tersebut 100 juta, kita bayarkan setiap bulannya bila kita mempunyai uang, misalnya 1 juta atau 2 juta kepada si pembelinya. Apakah setelah akad kita jual beli tersebut, kita mulai membayar kredit tersebut, kita sudah bisa mengambil hasil tanaman yang ada di kebun tersebut, Ustaz? Bagaimana hukumnya, Ustaz? Ya. Terima kasih, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Dua hal yang pertanyaan tadi, baik pertanyaan Bapak dan pertanyaan Ibu sebelumnya, ini terjadi karena mereka tidak paham konsekuensi dari akad jual beli. Di awal definisi jual beli kita mengatakan jual beli adalah mubadalatu malin bimalin tamlikan wa tamallukan walau fi dhimmah. Yang dimaksud dengan jual beli adalah tukar menukar harta. Yang konsekuensinya berpindahnya kepemilikan harta yang dipertukarkan tadi. Anda punya uang, Anda tukar dengan buku. Anda beli buku maksudnya. Ini dengan akad, saya beli buku kamu ya dengan harga 100.000 rupiah. Iya, saya jual. Dengan akad, ini sudah menjadi milik saya. Dengan akad. Tanpa harus serahkan uang. Itu yang akad. Adapun qabad, serah terima barang dan uang, itu konsekuensi selanjutnya. Tapi dengan akad ini sudah milik saya dan dengan saya terima, saya sudah bisa bertasarruf di sini. Kalau saya bayar cash, cash. Kalau saya mengatakan nanti sore, tapi buku sudah saya terima, ya, ini sudah menjadi milik saya bisa baca, saya bisa sewakan, saya bisa jualkan juga. Ya, dan itu boleh. Hampir semua pedagang di daerah, bahkan kadang luar negeri, dia beli barang dengan cara tidak tunai ke pusat-pusat perbelanjaan, kulakan barang. Seperti umpamanya yang belanja baju fashion ke Tanah Abang umpamanya dari berbagai kota di Indonesia, itu mereka belanja ke pusat tadi dengan cara tidak tunai. Bayar sebulan, 2 bulan, 3 bulan, ya. Apakah ini sudah boleh dijual belikan? Sudah boleh. Karena dengan diterima barang dan dengan akad, ini menjadi milik dia. Sebagaimana pertambahannya dia yang mendapatkan, risiko juga dia yang dapatkan. Dia sudah beli, umpamanya ini saya beli 100.000, ntar sore saya bayar ya. Baik Pak, nggak masalah. Saya bawa. La qadarullah, saya sedang jalan, baca sambil lihat ini, sambil ini. Hujan terus deras. Ya, ini buku tebalnya 5 cm jadi 20 cm seperti ini. Ngembang. Masya Allah. Ya, saya datang lagi ke toko, Pak, ini buku Anda kok ngembang sih? Kenapa Pak? Tadi saya jalan hujan. Ya karena hujan Pak. Ya udah saya nggak jadi beli, kan saya belum bayar kan? Ya, tidak, ini adalah risiko di tangan Anda karena sudah Anda terima. Anda wajib bayar 100.000. Ya. Karena risiko di tangan Anda, keuntungannya juga milik Anda. Al-ghurmu bil-ghurmi, al-ghurmu bil-ghurmi. Keuntungan sebanding dengan risiko, risiko sebanding dengan keuntungan. Sebagaimana Anda menanggung risiko, Anda mendapatkan keuntungan. Sebagaimana Anda mendapatkan keuntungan, Anda menanggung risiko.
Ya, maka tadi saya sudah beli, nanti sore saya bayar. Ada yang mau baca, nyewa ke saya. Ustaz, saya mau baca, penting banget Ustaz. Ya, karena kajian Ustaz Fulan itu harus bawa kitab. Boleh, tapi sewa. Berapa sewanya Ustaz? Berapa lama antum? Sehari Ustaz. Kalau sehari 10.000. Terlambat jadi 2 hari antum serahkan ke saya 20.000. 10 hari 100.000. Lah, saya belum bayar. Boleh, boleh. Karena dari akad tadi adalah berpindah kepemilikan. Dan dengan diterima, dia bisa melakukan untung dan rugi milik dia. Dalam 2 kasus tadi, kasus pertama dan kasus kedua, itu permasalahannya. Banyak kaum muslimin tidak mengerti konsekuensi dari jual beli tadi. Kasus kedua, beliau beli dengan mencicil. Asal sudah Anda terima barang tadi, tanah tadi, hasilnya milik Anda. Asal sudah Anda terima. Ya bagaimana setelah terimanya? Kalau kebun, ya tentu si pemilik kebun sebelumnya, kalau ada harta-harta pribadinya, motornya di sana, atau ada kerbaunya atau sapinya, dikeluarinnya dari sana. Berarti sudah serah terima. Ya, sudah serah terima, Anda ambil pohonnya, hasil buahnya, segala macam. Ya. Dan risiko juga di tangan Anda. Walaupun jual beli cicil, qadar Allah terjadi banjir. Semua pohon tadi habis. Lah, saya bukan beli tanah kosong, saya beli tadi tanah yang ada pohonnya. Ya, tadi kan Anda beli tanah ada pohonnya dan sudah serah terima. Sekarang dia jadi kosong dibawa banjir, itu risiko di tangan Anda. Begitu. Konsekuensi dari jual beli, wallahu ta'ala alam. Jazakallah khair, demikian pendengar yang bertanya di pesisir Sumatera Selatan, kalau tidak salah. Barat ya, Masya Allah. Pesisir Selatan, Sumatera Barat. Nah, barakallahu fikum, semoga ini menjadi jawaban yang bermanfaat dan pencerahan bagi Bapak ya, dan yang lainnya. Jazakallah khair. Kita berikan kesempatan berikutnya. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa, di mana? Dengan hamba Allah di daerah Sulawesi Selatan. Baik, silakan Mbak. Masya Allah, Sulawesi Selatan. Silakan Mbak. Iya, Afwan Ustaz. Allah barik fiik, silakan. Ini Ustaz, gini kan, keluarga saya ini bapak udah meninggal gitu. Bapak ini meninggalkan satu lahan tanah yang masih bersengketa sampai hari ini. Sengketanya itu ada 2 pihak yang kami lawan. Itu masih bersengketa. Tetapi setelah beliau meninggal, kami sekeluarga sebenarnya tidak mau mengurus lagi. Cuman seiring berjalannya waktu, tahun kemarin itu ada orang yang membantu kami untuk mengurus sengketanya sampai Mahkamah Agung, Ustaz. Bahkan katanya sih sepeninggalan orang tua kami dulu itu punya utang pengambilan pengurusan tempo hari katanya. Tapi kami tidak tahu seutuhnya seberapa. Cuman dia bilang seperti itu. Nah, gimana solusinya Ustaz? Hari ini ada yang mau bantu. Sekarang lagi sementara pengurusan ini sama keluarga. Ada kan ya, almarhum bapak 2 kali nikah Ustaz. Ada 2 pihak istrinya ceritanya sekarang lagi mengurus ini. Sampai persengketaan melawan yang menduduki tanah kami saat ini. Sementara bagi kami, melihat dari semua bukti-bukti yang kami punya, kami merasa bahwa orang tua kami yang punya ini tanah. Tapi minta solusi Pak Ustaz, gimana solusinya? Apakah kami lanjut persengketaan ini? Dan ini sampai Mahkamah Agung loh, permasalahannya. Ini panjang juga masalahnya, harus ngurus silsilah keluarga sampai ahli waris, sampai semuanya diurus dari awal. Ini minta solusinya Ustaz, gimana? Kami tidak lanjutkan, gimana utang-utang bapak kami gitu Ustaz. Ini tanah Anda yakin milik bapak Anda? Dari bukti PBB itu kan pajak bumi bangunan itu masih atas nama bapak kami 2018 kemarin Ustaz. Ya, enggak, maksud saya itu dalam catatan legalnya. Dari catatan BPN Badan Pertanahan Nasional 2012 masih ada fotokopian yang kami. Iya. Maksud saya dalam hakikatnya memang Anda yakin punya bapak Anda?
hakikatnya sih melihat dari bukti-bukti yang kami kan baru ikuti perjalanannya ini selama meninggal, Ustaz. Sebentar, tanah ini waktu sebelum meninggal Anda tidak tahu itu tanah milik Bapak? Bapak tidak pernah cerita? Pernah dia cerita, pengurusannya sudah lama, Mas, dari Sebentar, hidup. sebentar. Iya, lama pengurusannya, Ustaz. Tanah ini Bapak cerita dapat dari mana? Dari orang tuanya? Dari kakek almarhum. Kakek almarhum sudah menetap di situ. Iya. Sebelum itu kakek Anda yang membuka lahan itu atau bagaimana? Totalnya tanah di situ, Ustaz, 16 hektar. Ya. 4 hektar tanah namanya kakek, 4 hektar tanahnya bapak kami, 4 hektar nama supir pribadinya, 4 hektar lagi itu anak tirinya, anak dari istri kedua kalau nggak salah. Itu 16 hektar semua totalnya. Ya, kalau memang Anda yakin itu adalah milik yang sah, yaitu dan kakek Anda membuka lahan itu atau dia beli lagi dari pihak lain? Kalau menurut cerita saya nggak tahu. Iya, kalau ceritanya bagaimana? Ceritanya katanya itu hasil utang budi dari masyarakat. Kakek kami mantan camat daerah situ. Hasil budi dari masyarakat ke camat. Iya, betul. Wallahu ta'ala alam, ini berbahaya. Ya, karena seorang pejabat tidak boleh menerima hadiah dari rakyatnya. Oh gitu ya. Ya, wallahu ta'ala alam. Kalau hemat saya, ini yang menggugat siapa? Pihak yang menduduki, Ustaz. Yang merasa dia kan punya bukti rinci juga, Ustaz. Enggak, maksudnya dia adalah keturunan dari rakyat yang warga di situ yang menduduki, merasa sebentar dulu. Ya. Sebentar. Tadi kan ini asalnya adalah hadiah untuk kakek Anda yang camat. Iya. Apakah dia adalah keturunan dari yang memberikan hadiah atau pihak lain yang tidak ada hubungan? Pihak lagi yang tidak ada hubungannya, Ustaz. Yang warga di situ aja yang merasa bahwa dia yang pernah itu kan dulu empang, Ustaz. Baik. Wallahu alam, saya nggak bisa jelaskan ya. Tapi kalau menurut saya, kalau memang ini adalah keturunan dari pihak yang menghadiahkan kepada kakek Anda sebagai jasa terima kasih atas camat, ini sebaiknya serahkan aja kepada mereka. Tapi kalau mereka bukan adalah keturunan dari rakyat yang menghadiahkan kepada kakek Anda yang camat, ya. Karena statusnya, saya khawatir ini statusnya adalah bagian dari riswah. Karena kaidah yang dijelaskan oleh para ulama, hadayal umma li ghulul, memberikan hadiah kepada orang yang memiliki jabatan atas jabatannya tersebut, ini harta tidak halal. Anda seorang lurah atau Anda seorang kepala desa, lalu ada warga yang menghadiahkan sawah kepada Anda walaupun tidak luas, satu petak dengan luas paling umumnya 50 meter. Ini bagi Anda tidak halal, ini ghulul kata para ulama karena ini adalah harta riswah. Ya, lalu harta ini diapakan? Ya. Harta riswah ini tidak dikembalikan lagi kepada orangnya kecuali seperti kasus tadi ada turunannya yang menuntut. Ini Anda berikan, Anda sedekahkan kepada fakir miskin. Bila ada di antara ahli waris kakek Anda tadi atau dari bapak Anda yang fakir miskin, boleh untuk mereka ambil sebagai hak fakir miskin, bukan sebagai hak ahli waris. Karena harta haram itu tidak bisa diwariskan. Ya. Lebih baik tadi Anda bernego dengan pihak yang menuntut tadi, kita jadikan umpamanya fasum sarana umum umpamanya untuk kebaikan masyarakat, jadi lahan umpamanya wisata atau lahan apa ya untuk penghijauan atau untuk pengairan atau bikin sumber air atau segala macam untuk manfaat umum lebih baik. Iya, ya, karena khawatir di tangan Anda juga ahli warisnya tidak halal. Nah, demikian Bapak bisa difahami insyaallah. Ustaz masih ada. Gimana masalah utangnya itu loh, Ustaz? Utangnya kalau dia tidak punya, Bapak Anda tidak punya harta yang lain yang jelas-jelas halalnya, ya. Kalau ada ahli waris yang memiliki kelebihan rezeki, dibayarkan. Kalau tidak ada, ya, semoga Allah yang membayarkannya. Kalau dalam hadis Rasulullah SAW, dalam hadis Abu Qatadah,
kewajiban ahli waris tidak ada. Ya, karena dalam hadis Abu Qatadah tadi yang membayarkan itu adalah Abu Qatadah. Humma alayya ya Rasulullah, ketika Rasulullah ingin menyolatkan seseorang dan Rasulullah menanyakan apakah ini ada hutang. Iya, ada Rasulullah 2 dinar. Lalu Abu Qatadah mengatakan, saya yang bayar ya Rasulullah. Rasulullah nggak nanyakan ini mana ahli warisnya, bayarin dulu baru saya sholatin. Enggak. Tidak ada kewajiban tanggung jawab ahli waris kecuali mereka statusnya sebagai garantor, sebagai kafil penjamin. Kalau tidak penjamin tidak ada. Yang berhutang istri apa kewajiban suami? Yang berhutang anak tidak ada kewajiban orang tua. Yang berhutang orang tua tidak ada kewajiban anak. Ya. Akan tetapi kalau ada di antara ahli waris yang berbuat baik, ini sebuah kebajikan. Kalau tidak ada, lalu siapa yang wajib bayar hutangnya? Kalau dalam syariat Islam, yang wajib bayar hutang adalah negara, penguasa. Ya. Maka Rasulullah SAW diriwayatkan oleh rawi hadis Abu Qatadah tadi, falamma fatahallahu li rasulihil futuh, tatkala Allah membukakan perbendaharaan dunia kepada Rasulullah SAW dan harta Baitul Mal banyak, maka Rasulullah mengatakan, siapa di antara kalian yang wafat dan meninggalkan harta, hartanya dibagi untuk ahli waris. Dan siapa di antara kalian wafat meninggalkan hutang, fa alayya qada'uha, saya yang bayarin, kata Nabi SAW, itu dari harta Baitul Mal. Dan para ulama sepakat kewajiban ini berpindah kepada orang yang memegang urusan kaum muslimin, yaitu para penguasa. Ya, ini yang harusnya membayarkan penguasa. Ketika negara tidak hadir dalam hal ini, Allah insya Allah membayarkan dengan niat orang tua Anda tidak ada ingin menzalimi orang lain. Kalau ada hartanya yang lain yang halal, selesai. Demikian nanti. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khair, barakallahu fikum. Baik, kita masih terima via telepon sebelum kami angkat dari pesan singkat. Baik, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa di mana? Dengan Akbar di Jakarta Selatan. Baik, silakan Akbar. Ya. Assalamualaikum, Tat. Assalamualaikum. Ya, Tat. Saya cuma mau menyampaikan keresahan saya, Tat. Kita tiap hari banyak dengar para ustadz kiai bicarakan masalah riba itu haram buat umat Islam dan bikin susah gitu hidupnya. Tapi mirisnya di 250 juta rakyat Indonesia yang mayoritas Muslim, itu malah sistem ribawinya lebih banyak daripada sistem syariahnya untuk perbankan. Kredit-kredit kita lihat mobil, rumah segala. Gimana menurut Ustadz? Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya, ya, harapan Anda terlalu besar dan itu saya kira bukan harapan penanya saja, itu harapan kaum muslimin dimanapun berada. Ya. Akan tetapi kita tentu hidup sesuai dengan kemampuan. Allah mengatakan, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak membebani kita kecuali yang kita mampu melakukannya. Pada saat kita tidak mampu melakukannya, ya, Anda minta menanyakan bagaimana peran para kiai, para ustadz, dan bahkan wakil presiden pun dalam hal ini, ya, jangan tanyakan ke saya. Dan jangan tanyakan ke ustadz lain. Tanyakan kepada diri Anda apa yang bisa Anda lakukan. Ustadz apa yang bisa dilakukannya antara dia dengan Allah. Ustadz hanya bisa menyampaikan ini yang haram, ini solusinya. Kalaulah semua kaum muslimin tahu bahwa melakukan kredit nabung di bank riba konvensional itu hukumnya haram, ya, mereka mengambil keputusan mencabut rekening mereka di hari ini, bisa dipastikan hari Senin besok di semua bank riba di Indonesia mengumumkan tutup. Sudah habis nasabahnya semuanya. Tetapi karena tidak banyak yang sadar, hanya beberapa orang yang sadar, ya makanya bank riba di Indonesia ini masih berkembang terus, karena yang membesarkannya adalah kaum muslimin semuanya yang Anda katakan 290 juta tadi yang bikin rekening di bank riba tadi. Itu masalahnya. Jangan minta pertanggungjawaban orang lain, biarkanlah Allah yang menghisab mereka. Yang penting apa yang bisa Anda lakukan. Yang bisa Anda lakukan dan pelajari syariat Allah, mana transaksi yang haram Anda tinggalkan, mana rekening yang haram Anda tutup, itu yang bisa Anda lakukan. Wallahu ta'ala alam. Jazakumullah khair. Demikian pendengar yang bertanya.
Dan semoga ini bermanfaat bagi kita, pencerahan juga sebagai pengetahuan yang insya Allah akan bermanfaat dunia dan akhirat kita, dan Allah mudahkan untuk mengamalkannya. Kami angkat selanjutnya pertanyaan dari pesan singkat terkait dengan transaksi penjualan tadi. Ada pendengar yang bertanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana hukumnya seseorang penjual yang sudah berakad dengan pembeli, bahkan pembeli sudah menyerahkan DP dari pembelian mobil misalnya Ustaz, sudah berpindah tangan, akan tapi penjual kemudian menarik kembali dengan alasan ada pembeli yang lebih tinggi tawarannya. Apakah ini masuk ke dalam bab khiyar bagi penjual Ustaz, sebagaimana pembeli juga ada khiyarnya? Jazakallahu khair. Allah barik fiik. Khiyar ada beberapa bentuk. Pertama, khiyar majelis. Selagi masih dalam majelis, masih satu ruangan berakad, saya mau jual ke kamu segala macam, lagi nego-nego begini, ada yang nelfon, ya, dan dia mau bayar cash dengan tunai. Lalu Anda katakan, Anda sebagai penjual, mohon maaf, ini ada yang penawar lebih tinggi, Anda mampu atau tidak atas itu? Enggak, saya mau cicilan. Mohon maaf, saya enggak bisa, saya butuh uang tunai. Itu boleh. Karena akad belum mengikat. Tapi bila Anda sudah berakad dengan ini, selesai majelis, dia sudah pergi. Ya, lalu datang, masuk setelah itu, orang itu ngantri di luar, ternyata masuk ke dalam. Bawa uang cash dan lebih tinggi daripada penawaran yang cicilan. Lalu yang tadi Anda telepon, Anda batalkan, Anda berdosa. Ya, karena ini yang dimaksud dengan akad yang lazim mengikat, tidak ada bahasa batalkan sepihak saja. Baik, masyaallah. Ya, wallahu ta'ala alam. Dan artinya tidak diperbolehkan saja. Haram hukumnya. Karena Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud. Allah mengatakan, wahai orang-orang beriman, penuhilah akad kalian. Apa maksud memenuhi akad tadi? Adalah melanjutkan konsekuensi akad berpindahnya barang yang diperjualbelikan. Sekarang Anda batalkan sepihak, berarti Anda tidak memenuhi akad. Berarti Anda melawan perintah Allah. Siap-siap dimurkai oleh Allah Azza wa Jalla. Nah, Ustaz, jazakallahu khair. Demikian pendengar yang bertanya, jazakallahu khair, barakallahu fiik. Kami akan pertanyaan berikutnya dari pendengar kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kerja freelance dalam bidang IT, Ustaz. Dan ada perusahaan yang meminta bantuan saya untuk menginstalkan aplikasi pajak e-faktur. Apa hukum membantu dan menerima upahnya, Ustaz? Jazakallahu khair. Allah barik. Boleh, karena Anda membantu si wajib pajak agar tidak lebih berat kezalimannya. Artinya dengan aplikasi tadi, perhitungan pajaknya lebih jelas, sehingga dia tidak dianggap menggelapkan pajak, sehingga urusannya dengan pemerintah bidang penarik pajak akan jelas dan tenang, dan dia tidak akan lebih dizalimi. Karena dalam banyak kasus ketika dia membayar tidak sesuai, ya, karena tidak ada kemampuan dalam aplikasi dan segala macam, ya, dan pihak penarik pajak malah memberikan kezaliman yang baru dengan denda segala macam. Maka ini Anda membantu orang yang terzalimi agar kezaliman kepada dia, ya, menjadi kecil, maka ini dibolehkan. Baik, insyaallah. Jazakumullah khair. Saat demikian akhi yang bertanya, barakallahu fiik. Kemudian kami angkat kembali pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, bagaimana hukumnya membuka penjualan dengan sistem online dan pembayarannya hanya COD, Ustaz, tidak menggunakan transfer kepada salah satu bank. Jadi hanya COD saja, tidak ada transfer. Bagaimana hukumnya? Pada saat barang diterima dibayar, begitu? Nah, benar, Ustaz. Berarti pada saat jual beli, uang tidak diserahkan dan barang pun tidak diserahkan. Ini hutang dengan hutang tidak boleh. Masya Allah. Ya, bil kali, ijma' para ulama ini adalah jual beli yang batal. Lalu bagaimana solusinya? Katakan ketika dia pesan, ya, dan Anda menyetujui, ini bukan akad, ya. Bisa jadi Anda nggak jadi, bisa jadi saya nggak jadi, nggak ada masalah. Tapi ketika barang sampai di tempat Anda masih bisa mengatakan nggak jadi, nggak ada masalah. Kalau jadi pada saat itu berakad, bayarkan uangnya, kirimkan ke rekening atau titipkan ke yang mengantar barang ke rumah. Itu boleh. Artinya akadnya ketika barang sampai baru berakad.
Demikian Ustaz, jazakumullah khair akhi, dan yang bertanya juga barakallahu fikum. Kemudian kami angkat kembali pertanyaan berikutnya masih terkait dengan akad secara online. Apabila kita sudah pesan barang secara online Ustaz dan belum dibayar dan barang belum juga dikirim, kemudian saya melihat ada barang sejenis yang lebih murah dari harga yang sebelumnya. Bolehkah saya membatalkan pesanan yang pertama Ustaz dari hamba Allah di Serang? Allah barik fiik. Boleh. Karena yang pertama itu memang akadnya tidak sah. Insyaallah. Ya, yang pertama tadi akadnya tidak sah karena dalam akad kemungkinan akad terjadi ini uang, ini barang. Ya, tangan dengan tangan. Ini barang, sini uang. Nah. Ini boleh. Bahkan untuk emas dan perak pun boleh untuk komoditas ribawi. Ada yang bentuknya ini barang ambillah dulu, sore bayar. Ini juga boleh. B bisa manin ajil. Jual beli dengan uang nanti. Ada yang bentuknya dia bilang, "Ini uang dulu Pak Ustadz. Barangnya besok Pak Ustadz bayar seluruhnya atau setengahnya, besoknya lagi setengah sisanya." Ini namanya B salam. Tapi dijual dengan spek. Ya, ini B salam. Ada yang bentuknya disepakati speknya dan sepakati uangnya tapi berpisah, tidak ada salah satu yang diserah terimakan. Maka ini jual beli yang batil dinamakan dengan bai'ul kali bil kali. Ijma' para ulama dikatakan oleh Imam Ahmad, memang hadis dalam ini tidak ada yang sahih, tapi ijma' para ulama kuat. Ini termasuk dari jual beli yang gharar. Ya, jual beli yang haram hukumnya dalam hal ini. Ya, maka jual beli online ya di mana uang tidak diserahkan di akad dan barang tentu tidak mungkin bisa diserahkan di akad. Ini adalah jual beli kali bil kali yang hukumnya adalah haram. Ya, memang tidak boleh mengikat. Ketika Anda pengen barang lain, ya, Anda katakan ini akadnya ketika barang sampai saya baru beli, akadnya ini malah boleh. Pertama tadi tidak boleh. Nah, Ustaz. Jazakumullah khair atas penjelasannya. Demikian pendengar dan pemirsa Radio TV yang bertanya. Kami masih angkat pertanyaan dari pesan singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Terkait dengan musaqah tadi, Ustaz, apakah jenis pepohonan yang dikelola atau yang dipelihara itu memiliki nilai jual yang tinggi atau boleh juga yang memang terlihat dari sisi keindahan bentuknya Ustaz, seperti bonsai atau tanaman-tanaman berbunga? Jazakumullah khair. Ya, Allah barik fiik. Ya, yang dimaksudkan dari sini adalah hasil. Bila hasilnya itu adalah harganya tinggi karena indah, nggak ada masalah. Atau harga tinggi karena kayunya kuat seperti jati dan ulin, nggak ada masalah. Atau karena buahnya rasanya enak seperti durian juga nggak ada masalah. Ya, yang penting ada sesuatu yang bisa disepakati untuk dibagikan hasil dalam hal tersebut. Insyaallah. Ya. Jazakumullah khair. Demikian akhi. Barakallahu fikum. Kami angkat kembali pertanyaan berikutnya dari pendengar kita Ibu Ratna di Riau. Ibu Ratna di Riau bertanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ustaz, saya mau mendaftarkan haji dengan program reguler, akan tapi konsekuensi tunggunya puluhan tahun Ustaz. Bagaimana hukumnya untuk hal ini? Jazakallah khair Ustaz. Allah musta'an. Yang saya pahami dari fatwa para muasyirin dalam masalah nawazilul hajj, yaitu masalah kontemporer dalam masalah haji. Haji itu wajib bagi yang mampu. Allah mengatakan walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Menjadi hak Allah dan kewajiban bagi manusia untuk agar mereka melakukan ibadah haji bagi yang mampu. Sekarang tanpa ikut pemerintah, Anda berarti tidak mampu, tidak punya kuota. Harus menunggu sekian puluh tahun, 2 tahun, yang paling dekat umpamanya 10 tahun umpamanya. Ya, di sebagian kota ada bahkan sudah 28 tahun. Ya. Ini apakah ada kewajiban yaitu temponya setelah 28 tahun? Anak dari lahir sampai balik berapa? Berapa tahun? 15 umpamanya kan ya. 15 tahun. Ya. Sampai selama 15 tahun ini dia wajib sholat. Kapan dia wajib sholat? Nanti setelah balik.
begini juga dengan haji ini. Kapan dia wajib haji? Nanti setelah mampu. Kapan mampu? Setelah 38 tahun. Sekarang ada kewajiban? Tidak ada kewajiban. Walaupun dia orang kaya raya, walaupun dia triliuner, ada kewajiban haji sekarang? Tidak ada. Karena walaupun dia bisa bawa pesawat sendiri turun di Arafah pun tidak dibolehkan. Saya pakai helikopter turun di Arafah aja. Karena haji itu hanya Arafah wukuf. Ya, pun tidak boleh. Tidak bisa. Berarti tidak mampu, maka tidak ada kewajiban haji. Karena itu tidak boleh Anda paksakan diri Anda untuk hal ini. Kalau Anda mengatakan, kalau saya tidak bayar sekarang, kapan lagi saya berhaji? Kalau ada haji yang resmi dari negara yang lebih cepat, walaupun bayarnya lebih mahal, kalau ini 25 juta, kalau yang cepat tadi mungkin di atas 100 juta atau 200, 300, uang yang dasar 25 juta tadi, Anda putar selama 10 tahun mungkin sudah 2 miliar dia. Ya. Anda dagangkan 25 juta dengan keuntungan yang kecil, umpamanya 100% setahun. Berarti setelah 1 tahun menjadi 50 juta. Setelah 2 tahun menjadi 100 juta. Setelah 3 tahun menjadi 200 juta. Setelah 4 tahun menjadi 400 juta. Setelah 5 tahun menjadi 800 juta. Ya, daripada Anda nunggu 10 tahun, 5 tahun uang Anda sudah 800 juta. 800 juta bisa Anda beli sewa helikopter sendiri berangkat ke sana. Orang pakai motor aja berangkat ke sana bisa kan haji ya. Apalagi Anda pakai helikopter sendiri. Masya Allah. Ya. Maka subhanallah. Ini semuanya dosa jariah yang dilakukan oleh bank syariah dan orang yang berhubungan dengan hal ini, masalah dana talangan haji yang pernah ada. Ini yang membuat antrian panjang. Masya Allah. Ya, dan dana talangan haji tersebut ada unsur ribanya. Dan namanya riba pasti membuat kerusakan di atas muka bumi Allah ini. Nah. Ya. Baik, jazakumullah khairan, demikian Ibu Ratna di Riau. Semoga ini menjadi pemahaman yang mencerahkan bagi Ibu dan bagi kita semua. Jazakumullah khairan. Terakhir pesan singkat kami akan angkat dari Ibu Lika di Jawa Timur. Bagaimana Ustadz pembagian waris? Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana pembagian waris di mana bapak telah wafat yang meninggalkan istri, 1 anak laki-laki dan 5 anak perempuan saja Ustadz? Sebentar, istri seorang, kemudian 1 anak laki-laki dan 5 anak perempuan. 5 anak perempuan. Bapak ibu dari suami ini masih ada atau sudah tidak ada? Tidak disebutkan. Dari pertanyaan tidak ada. Kalau ada, ini berubah hukumnya ya. Iya. Ini kalau tidak ada kita jelaskan. Istri 1/8, sisanya untuk anak laki, anak perempuan ini dengan pembagian 2 laki, 1 perempuan. Ini pas berarti. Dibagi 8, laki-laki, istri 1/8, anak laki-laki 2/8, tinggal sisanya 5, masing-masing anak perempuan 1/8, 1/8, 1/8, 1/8, 1/8. Alhamdulillah. Demikian Ibu Likah di Jawa Timur, jazakumullah khairan. Baik, demikian dan kita berikan kesempatan kembali via telepon. Baik, halo. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Umu di mana? Dengan Umu Handari. Di mana? Di Sumatera Selatan. Baik, silakan Umu. Ya, Assalamualaikum Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi. Mau tanya gini Ustadz, kami sudah melakukan akad jual beli tanah kepada salah satu orang. Ibu menjual tanah? Enggak, kami membeli. Membeli, terus? Ya, saya membeli tanah. Nah, sudah terjadi akad jual beli, kesepakatan. Tapi belakangan ternyata gini, di tanah tersebut ada bangunan rumah peninggalan dari orang tua mereka. Nah, ternyata dari beberapa ahli waris itu tidak setuju kalau bangunan tersebut dibongkar. Padahal bangunan tersebut ada di sebagian tanah yang akan kami beli. Nah, sehingga kami tidak
tidak meneruskan karena takut tidak ada nantinya akan ada masalah di kemudian hari. Jadi ini bagaimana Ustadz? Afwan, ibu-ibu sudah berakad belum? Kami sudah setuju gitu saja, Setuju, tapi belum ada transaksi ya. Kalau belum ada transaksi, belum ada akad. Gimana? Belum ada akad berarti kan ya? Oh ya. Anda minta aja, itu sertifikatnya sekarang statusnya kan waris, sudah nama siapa? Kalau minta selesaikan mereka sertifikatnya dulu, setelah sertifikatnya selesai baru bisa jual beli. Karena kalau seperti itu, biasanya akan repot urusannya. Nanti yang satu setuju, yang satu tidak setuju, sedangkan Anda sudah bayar DP dan seterusnya. Banyak kadang mereka pun butuh dana untuk memecah sertifikat atau segala macam. Bahkan terkadang mereka yaudah bayar DP dulu, nanti pecah sertifikat, nanti kami serahkan kepada kamu. Ya, ternyata tidak ada kesepakatan terus di antara mereka. Uang DP sudah dibayar, kemudian si pembeli tidak bisa menerima tanah atau lahan tersebut dengan sesuai yang diperjanjikan dalam akad. Maka kalau yang bermasalah sebaiknya jangan mendekati ibu. Oh ya, gitu ya Ustaz. Ya Allah barik fiik. Ya, terima kasih Ustaz. Khair. Waalaikumsalam dari di Sumatera, jazakallahu khairum, barakallahu fiik. Baik, ada pertanyaan terakhir, mungkin kita berikan kesempatan di pagi hari ini. Halo. Assalamualaikum ya Ummah. Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana? Ini Ibu Neti dari Sumatera Barat, Pak. Insya Allah. Silakan Ibu Neti. Silakan. Saya mau bertanya, saya menabung di bank syariah, mau buka deposito. Nah. Keuntungannya tuh riba enggak, Ustaz? Mohon maaf Ibu, di dalam perjanjiannya Ibu sebagai penabung atau deposan akan menanggung kerugian bila terjadi kerugian di usaha pengelolaan dana, atau tidak ada perjanjian Ibu akan menanggung kerugian? Tidak ada perjanjian, Ustaz. Berarti Ibu tidak akan menanggung kerugian. Iya. Kalau tidak menanggung kerugian dan ada pertambahan, itu namanya riba. Ada dua kemungkinan. Ibu minta mereka tambahkan catatan bahwa saya yang deposan, yang nabung, bila terjadi kerugian dalam bisnis pengembangan uang, saya siap menanggung. Maka sesuai dengan porsi modal yang saya setorkan. Kalau itu menjadi boleh. Kalau mereka tidak mau, lebih baik kalau tujuannya hanya untuk untuk mengamankan dana atau uang Anda, ambil rekening yang tidak ada pertambahan. Nah. Bisa kata orang bank syariah pertama di Indonesia, Ustaz. Mau pertama, mau kedua, yang penting akadnya halal atau tidak. Nah. Ya jelas Ibu ya. Jelas ya Bu ya. Keuntungannya katanya tidak berubah-ubah katanya keuntungannya itu enggak. Keuntungannya berubah-ubah, tetapi si yang deposan sahibul mal tidak menanggung kerugian, berarti riba dengan berubah-ubah. Bila Anda serahkan uang ke saudara Anda untuk dia kelola. Ya, saudara Anda punya usaha dagang. Jelas Ibu? Lalu Anda katakan, ini saya setor uang kepada Anda 100 juta, bawalah modal. Lalu ini gimana nih kalau rugi? Ya rugi kamu yang nanggung lah. Saya bagi aja hasil untuk saya 10% dari keuntungan. 10% tadi bisa jadi umpamanya Anda setorkan 100 juta, bisa jadi 10% 1 juta, bisa jadi 2 juta, bisa jadi 3 juta, bisa jadi 10 ribu, itu bisa jadi 100 ribu. Jelas? Tapi tetap ini adalah riba yang 10 ribu, yang 30 ribu, 100 ribu, 1 juta, 2 juta, 3 juta tadi. Karena akadnya yang bermasalah, di mana akadnya adalah pinjaman yang mendapatkan pertambahan yang kaedahnya kullu qardin jarra naf'an fahuwa riba. Setiap pinjaman yang mendapatkan manfaat bagi si pemberi pinjaman, ini adalah riba. Cuman ribanya tidak tetap. Bisa jadi besar, bisa jadi kecil. Nah. Jadi saya bertanya lagi ya Ustadz ke bank yang bersangkutan ya Ustadz. Wajib Anda tanyakan. Kalau ragu Anda tarik uang Anda pindahkan ke rekening yang tidak ada pertambahan. Nah.
Demikian Ya, Umu. makasih. Baik, Ya, Masya Allah. makasih Ustaz. Ya Allah. Barakallahu fiik. Jazakillah khair kepada Umu yang ada di Sumatera. Baik, jazakillah khair, dan ini merupakan pertanyaan kami terakhir di kesempatan pagi ini. Mohon maaf, dan sebagai ikhtitam Ustaz, silakan. Ya Allah barik fiik. Kewajiban bagi seorang muslim dalam setiap tindakan kehidupannya, baik di selama masalah ibadah apalagi muamalahnya, untuk tidak menyerahkan dirinya kepada orang lain. Nah. Tidak kepada pegawai bank syariah, tidak kepada ulama atau kiai tertentu, tidak kepada wakil presiden, tidak. Dia bertanggung jawab di hadapan Allah langsung, kenapa engkau lakukan ini. Ya, bila Anda tidak tahu halal haramnya, tentu akan dimurkai Allah. Nah. Maka pelajari syariat Allah dengan baik dan lakukan semampu Anda, semaksimal Anda. Ya, wallahu taufiq wa sallallahu nabiyina Muhammad wa alihi wa sahbihi wasallam.